lebih 5 tahun desa kita tidak memiliki hukum tua definitif. 5 tahun kita berkerinduan bersama untuk memiliki hukum tua yang baru yang dapat memajukan desa kita yang kita cintai ini. Maka dengan demikian dapat saya katakan bahwa persiapan ini kurang lebih 5 tahun. Mengapa saya ada di posisi ini? Saya katakan juga pada waktu yang lalu ketika saya bercakap bersama dengan salah satu media bahwa saya adalah orang yang lahir di sini, tinggal di sini, besar di sini, maka saya mempunyai kewajiban untuk membangun desa ini. Saya harus memiliki kemauan dan tekad yang besar, karena Hendra Lapian anak kemana-mana. Hendra Lapian tetap di sini. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dan diberkati Tuhan, para pemimpin, para tua-tua tokoh agama dan tokoh masyarakat. Berdasarkan landasan itu, maka kemudian saya berproses. Pertama yang saya hubungi, pertama yang saya dekati, dan saya bermohon pertama kepada Tuhan, kemudian kepada istri dan keluarga saya. Landasannya kuat bahwa ketika dan komitmen saya untuk menjadi pemimpin, saya katakan kepada istri dan keluarga bahwa ini adalah bentuk pengabdian. Jangan jadikan hukum tua menjadi profesi. Akan ada begitu banyak praktek-praktek dan penyimpangan yang kita lakukan. Hendra Lapian jadi atau anak tetap peternak padi. Kenapa demikian Bapak Ibu saudaraku? Karena kalau orang jadikan profesi dan ini menjadi pekerjaan benar, mungkin ini dapat dikatakan bahwa karena kepentingan saya. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya pernah membuktikan hampir 20 tahun menjadi pelayan khusus, menjadi penatua, tetapi tidak digaji. Hidup saya, alasannya kurang apa? Secara alkitabiah, kalau orang melakukan sesuatu dengan baik dan benar, maka pintu berkat terbuka bagi kita. Maka saya janjikan bahwa ketika saya ketika Tuhan berkenan dengan saya dan amanah ini diberikan kepada saya, maka saya tidak akan menjadikan hukum tua sebagai profesi, tetapi bentuk pengabdian saya untuk desa Luas Barat yang tercinta. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa instrumennya? Kadang calon pemimpin hanya memberikan janji, ketika dia jadi hilang semua kata-kata ini. Harus ada elemen penting yang membentengi diri. Jangan cuma sedap dan jadi surga telinga. Tidak bisa. Ini saya berbicara latar belakang, tetapi kan ada instrumen penting yang saya katakan bahwa ini tidak akan terjadi. Saya akan paparkan dalam visi dan misi saya di kesempatan ini. Dan oleh karena itu, di kesempatan berdasarkan landasan beberapa pokok itu, maka kemudian saya tuangkan itu dalam visi dan misi saya, termasuk di dalamnya ketika saya berbelusukan. Maka muncullah visi dan misi saya seperti ini. Yang pertama adalah ketika kita dalam kebersamaan visi, ini visi visioner kita bersama, pandangan kita kesama, bahwa kita desa Yolapi Barat harus menuju berarti arah, bahwa kita memiliki arah yang benar, bahwa desa Yolapi Barat harus maju, harus mandiri, kita harus sejahtera, terbuka, transparan, dan kemudian kita berbudaya. Instrumennya kemudian kita turunkan dalam misi kita bersama, bahwa pertama untuk menunjukkan kita desa maju, mandiri, sejahtera, terbuka dan berbudaya, maka dengan demikian misi kita harus menata sistem pemerintahan desa kita dengan baik. Ini yang kemudian saya katakan instrumen penting. Mengapa saudara saya katakan ini akan jadi pengabdian? Karena saya juga ada merupakan ketua KPPJ di lingkungan gereja saya, komisi pengawas perbendaharaan jemaat. Bahasa sederhana Bapak Ibu, setengah dari persembahan diperiksa. Persembahan diperiksa, diawasi penggunaannya. Maka dengan demikian saya mencetuskan untuk menanggapi dan apa yang sampaikan janji saya
saya akan membentuk satu lembaga. Secara regulasi undang-undang mengisyaratkan desa bisa membentuk lembaga atau badan atau organisasi, konsekuensinya dibiayai oleh desa itu. Maka dengan demikian saya akan membuat dalam perkenanan Tuhan, saya akan membuat TP2 Kades, tim pemeriksa program dan keuangan desa. Mereka akan memeriksa, mereka akan mengontrol. Bertanya siapa mereka? Apakah orang pemerintahan? Tidak. Mereka adalah orang-orang person yang independen. Satu dari DPD, satu dari perangkat desa, satu tokoh perempuan, satu tokoh pemuda, satu tokoh agama. Mereka bergerak independen. Mereka akan memeriksa keuangan desa kita. Mereka akan memeriksa program di desa kita. Supaya apa yang saya katakan tadi, pemimpin jangan memberikan janji, tetapi harus memberikan bukti. Ini konteks ketika saya berjanji bahwa ini adalah merupakan pengabdian, bukan profesi. Terbantahkan kalau kemudian suatu saat nanti ketika Tuhan berkenan dengan saya, ya nak mungkin satu perak kita pakai untuk kehidupan TP keluarga. Kenapa saudara? Ada TP2 Kades. Mereka akan mengawasi, mereka akan melihat, mereka akan mengontrol bahwa keuangan desa berjalan sesuai dengan program dan anggaran. Kedua, dalam bidang pemerintahan menata dan mengelola, saya cenderung melihat bahwa regulasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kita betul. Saya juga tidak boleh mengatakan bahwa mencerca pemerintahan yang lalu. Desa kita sedang berjalan ke arah yang tepat. Tetapi menurut saya ada sebenarnya inovasi dan kreativitas yang butuh kita bentuk untuk lebih memajukan desa kita, termasuk memetakan permasalahan-permasalahan desa. Sehingga saya berpikir kita harus bikin grand design, grand planning besar untuk desa kita, termasuk di dalamnya pemukiman. Saya dapat membuktikan satu hal, walaupun di panggal kecil atau reni. Waktu dulu wakil ketua BPD Bapak JB Tambun sebagai kaur ekbang kalau tidak salah, waktu yang lalu saya katakan kurang lebih 11 tahun yang lalu, saya katakan bahwa ketika kita beternak usaha bokeh di belakang, maka dengan demikian tempat itu bisa dijadikan tempat usaha karena perlu ada lokalisasi. Ini instrumen salah satu yang saya katakan. Puji Tuhan saudara, tempat itu sekarang berkembang menjadi tempat peternakan. Mengapa? Kita memiliki grand design desa ini, di mana tempat berusaha, lokalisasinya di mana, di mana tempat pemukiman yang baru, di mana kemudian kita membuat ini dan itu, maka diperlukan grand design. Siapa yang mengambil keputusan? Masyarakat, pemerintah hanya eksekutor. Apa maunya masyarakat kita lakukan? Yang penting sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kita memiliki potensi yang besar untuk merubah ini, termasuk dalamnya ketua panitia. Ketua panitia pemilihan hukum tua juga termasuk instrumen di dalam di bidang penamping PLD kan, Pak Ketua, penamping lokal desa. Mereka tahu ini potensi kita untuk membangun. Mengapa kita membiarkan Pak Boy Gagani melakukan dan mengabdikan dirinya di desa lain? Kenapa kita tidak hargai dan kita manfaatkan situasi itu untuk membangun desa kita? Ada orang dalam. Ini potensi untuk menata dan mengelola pemerintahan desa kita. Banyak hal, bukan cuma hal-hal itu. Saya memiliki keterbatasan, tetapi bagaimana ketika ke depan kita membuka ruang dan waktu, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat kita untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab pemerintah jangan anti kritik, mesti terbuka. Orang terima, tetapi memang konsekuensi tidak semua bisa dieksekusi karena memiliki tahapan-tahapan dan waktu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam menata dan mengelola pemerintah desa di Lopi Barat, sekali lagi saya katakan tadi, banyak hal yang dapat kita kreasikan, kita inovasikan untuk pembangunan ke depan. Pada intinya seperti yang saya katakan tadi, ketika saya belusukan turun-turun, apa yang mereka harapkan? Satu, mereka ingin kemajuan. Satu, mereka ingin transparan dan mereka tidak disepelekan atau dimarginalkan karena keinginan beberapa pihak. Kita ingin kita desa maju. Dan dialog-dialog seperti itu kemudian bagaimana kita melibatkan aparatur desa
Bagaimana kemudian mereka bekerja dengan kinerja yang baik sementara tidak ada apresiasi. Maka kemudian dalam tanda kedua, kita ingin meningkatkan kinerja perangkat desa, tetapi juga kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Maka saya pernah berkelakar, berapa tunjangan perangkat desa? Misal 2.700.000, boleh tracking 3 juta. Kenapa tidak bisa? Kalau orang itu melakukan pekerjaan yang baik, mengapa kita tidak apresiasi? Karena kecil kemungkinan membalolo. Siapa? Ada TP 2 Kades yang mungkin bapak curi. Bagaimana kemudian regulasi itu kita buat, maka kecintaan kita terhadap pemerintah kita akan semakin baik. Maka ada indeks, mana yang berprestasi, mana yang tidak, mobile kerja seperti apa, sehingga akan ada apresiasi yang kita berikan kepada aparatur desa ketika mereka melakukan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu saudaraku, di kesempatan yang ini juga saya katakan pada poin yang kedua, saya berencana, saya berkeinginan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang pertama, instrumen jelas yang dibiayai adalah infrastruktur, termasuk di dalamnya jalan perkebunan, jalan pertanian. Itu sementara kita buat, sementara berlangsung. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita kritisi. Dalam tanda petik, yang dikejar adalah volume bukan kualitas. Sehingga belum lama, baru 2 kali ujang, jalan Soancor. Ya ada apa-apa, cuma 100 meter. Yang penting berlaku untuk 25 tahun ke depan. Daripada trombeking 200 meter, kejar volume, nyala lama rusak. Mari terang contoh di jalan apa itu? Jalan Leler. Jalan Leler itu kan? Lama dia, rusak. Memiliki kualitas dulu PNPM itu ada prestasinya di situ. PNPM melakukan pelaksanaan kegiatan betul-betul sangat-sangat ketat. Ini tarik, ini dana alokasi dana desa kan dana pemberdayaan. Dana desa ya. Dana desa, dana desa itu dikelola secara utuh oleh masyarakat kita. Toh kenapa kemudian yang kita kejar adalah volume, bukan yang kita kejar adalah kualitas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bertumpu pada badan usaha milik desa, mengembangkan berbagai banyak usaha dengan memanfaatkan segala potensi sisi permodalan untuk membiayai masyarakat kita. Bahasa sederhana seperti ini dalam profesi kita, ya agar mudah kita cerna. Ada begitu banyak masyarakat ingin beternak bokek misalnya, tetapi tidak memiliki lahan. Ada orang punya bokek, punya lahan, tetapi dari sisi permodalan juga ternyata berkurang. Maka tumpuan yang saya lihat adalah bagaimana kita memberdayakan badan usaha milik desa ini bukan sifatnya konsumtif, tetapi produktif. Misalnya apa? Kita dapat bekerja sama dengan peternak, tetapi sifatnya bukan tunai. Karena ada begitu banyak orang berpinjam di bank, di koperasi dan tempat pinjaman yang lainnya. Di proposal misal pengusulan untuk usaha, keluar kamar langsung beli handphone, keluar kamar langsung beli lemari, keluar kamar beli kursi, padahal bukan itu peruntukannya. Saya berpikir hak ini harus produktif. Ketika diusulkan misalnya bokek, berapa anak bokek? 1 bokek makan 2 juta, 10 ekor 20 juta. Yang diambil bukan uangnya, kerjasama dengan pakan mana ini? Bonus bayar, sehingga kemudian dia itu menjadi produktif, bukan konsumtif. Manusia itu orang kalau pegang uang tunai, kadang apa yang orang harapkan di usaha tak geser. Nanti kemudian kita atur regulasinya supaya benar-benar bisa ini betul-betul produktif. Demikian juga misalnya kalau ada kegiatan bersama, ini yang saya lihat, ada kegiatan badan usaha milik desa, malah yang jadi lawan usahanya adalah masyarakat. Saya berulang kali katakan di Mitra Nusa Tenggara, ini seberapa lagi? Sudah lama, 12 menit lagi.
di Mitra, Bapak Bupati Jem Sumendap nyanda kasih izin Alfamart dan Indomart. Kenapa? Karena dia sayang masyarakatnya. Badan usaha milik desa juga di sini tidak boleh bersaing dengan usaha masyarakat di sini. Tidak bisa. Kalau dengan demikian terjadi seperti itu, maka lawan kita adalah masyarakat kita. Tidak boleh. Kalau di tempat lain boleh bikin semacam minimarket begitu, atau toko pakan begitu. Sementara di tempat kita ada, bagaimana saudara? Itu tidak jadi, itu perlawanan terhadap masyarakat. Kita cari kreasi yang lain agar badan usaha milik desa betul dicintai oleh masyarakatnya, dimiliki oleh masyarakatnya, dan kemudian itu berdampak juga kepada masyarakatnya. Dalam peningkatan ekonomi, saya juga harus jujur mengatakan bahwa potensi ekonomi kita bertumpu kalau pertanian, bertumpu pada salah satu idola kita adalah cingke. Ini tradisi budaya kita. Tetapi secara ekonomi, kalau mau tumbuh cingke sebagai produk andalan, sepertinya ini dipikirkan lagi. Maka saya berpikir, mari kita berpikir bersama. Kita akan mencari produk baru, produk pertanian baru yang menjadi pendapatan baru. Ini contoh, ini realita dan fakta. Seberapa tahun cingke dapat buah? Kalau orang ada kuliah, sekuliah anak, desa sekolah anak, seputus di tengah jalan. Maka saya berpikir ke depan kita harus memikirkan bersama ada produk pertanian baru yang menjadi idola di tempat kita, di desa yang kita cintai, sehingga ini mendatangkan sumber pendapatan baru. DP bahasa sederhana begini. Kalau orang tanam kelapa, dia semurah-murahnya sampai di mana? Hari-hari orang dia ada buah. Dia ada buah. Tetapi bukan berarti bilang bahwa cingke itu sudah potongnya semua, tidak. Kita harus menginovasi, jangan bertumpu di salah satu bidang. Kita mengkreasikan bahkan modernisasi pertanian sehingga kita akan mendapat sumber-sumber pendapatan yang baru. Ada tuh baru-baru saya bilang apa itu porang, apalagi itu nilam dan sebagainya. Perlu kemudian ini kita tangkap dan kita melihat apakah ini kemudian bisa menjadi idola baru di lahan pertanian kita, sehingga ini akan mendapat sumber pendapatan yang baru.